ilmu politik itu apakah membawa tentang keadilan atau hanya sekedar jalan kepada obsesi dewan saja sih? Politik adalah disiplin ilmu yang kemudian mengusahakan agar terciptanya tatanan masyarakat yang berkeadilan gitu. Assalamualaikum semuanya. Halo Sobat Visip, kembali lagi sama saya Vano dan di sini kita dalam podcast Visip yaitu Get to Know to Your Major. Di sini tentu saja kemarin sudah membahas dengan jurusan lain dan sekarang kita masuk ke jurusan yang selanjutnya yaitu jurusan Ilmu Politik. Dan di sini juga aku gak sendiri dan ditemani juga oleh narasumber terpercaya nomor 1 di Ilmu Politik tentunya, yaitu boleh Manda perkenalkan diri? Ya, izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Izin memperkenalkan, saya Ihsan Fatur Rahman yang kemudian sekarang berkesempatan diamanahi sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik gitu. Dan memang sekarang saya menduduki semester 8 ya teman-teman, yang kemudian ini menjadi salah satu masa-masa akhir saya gitu di kampus tercinta ini gitu barangkali. Ya, jadi teman-teman semua, di sini saya ditemani oleh ketua yang paling kece se-ilmu politik yaitu Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik ya semuanya. Dan di sini juga gak lupa aku bakal ngebawa beberapa bahasan yang tentunya bakal asik-asik dan juga bakal ngejawab apa aja sih pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan kalian bagi yang mau masuk FISIP terutama di ilmu politik ini. Nah, mungkin kalau dari awal dulu nih, aku bolehnya biasanya tuh manggil Kak atau apa ya Kang biasanya? Boleh Kang aja, bebas Kang gimana aja. Bapak Vano aja. Kang aja ya? Siap, boleh. Mungkin di sini kita mulai dari yang paling awal dulu lah ya. Boleh. Yang paling dasar dulu yaitu masih pada bingung apa sih sebenarnya Kak ilmu politik itu apa sih? Oke, jadi biasanya ngomongin politik aja dulu ya. Biasanya pasti nuansanya, kesannya itu pasti kepada kebobrokannya pemerintah, korupsi gitu kan, dan hal-hal negatif lainnya. Itu biasanya pemahaman masyarakat, persepsi masyarakat itu seperti demikian. Namun sebenarnya berbicara dasarnya dari politik itu sangat bijak dan sangat mendalam ya. Politik itu tidak hanya berbicara pemerintahan gitu kan, tapi berbicara kehidupan, berbicara lini-lini detail daripada kehidupan gitu kan. Makanya kalau secara definisi ya, ilmu politik kalau menurut Miriam Bediarjo ya, beliau adalah profesor ilmu politik UI ya, almarhum, mengatakan bahwa ilmu politik adalah disiplin ilmu yang kemudian mengusahakan agar terciptanya tatanan masyarakat yang berkeadilan gitu kan, yang bermaslahat gitu kan. Nah itulah yang kemudian jadi dasar daripada konsepsi ilmu politik gitu kan. Ilmu politik juga kan, kalau kata Aristoteles itu berbicara kenegaraan gitu kan, bagaimana kemudian menciptakan suatu tatanan yang berkeadilan sosial. Kemudian kalau misalnya kata Machiavelli itu berbicara kekuasaan gitu kan, dan masih banyak lainnya yang memang mengutarakan, mendefinisikan politik ini. Cuman pada dasarnya gitu kan, politik itu tidak hanya berkasar ataupun berlimit pada hal tersebut saja. Hal terkecil dari kita memilih pilihan itu juga adalah salah satu poin ataupun nilai politik gitu kan. Begitu. Oh iya. Barangkali. Nah jadi memang politik itu dasarnya itu ternyata pada kebaikan ya. Betul. Secara betul. Etimologinya ataupun terminologinya secara penjelasannya. Nah di sini berarti ada topik sebenarnya yang akan saya bawain setelah berbicara ataupun menjelaskan ya Kak tentang apa itu ilmu politik. Di sini saya membawanya itu tentang ilmu politik itu apakah membawa tentang keadilan atau hanya sekedar jalan kepada obsesi dewan saja sih dari penjelasan yang tadi akan jelaskan itu. Ini dari tadi definisi ya, definisi ilmu politik itu kan berbicara tatanan kenegaraan. Balik lagi ke Miriam Bediarjo, sebenarnya ada 5 poin utama konsep dari ilmu politik. Itu pertama adalah berbicara negara, gitu kan. Sesuatu hal yang berbicara negara adalah politik, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah berbicara kekuasaan. Berarti artinya sesuatu hal yang berbicara kekuasaan adalah politik. Kemudian yang ketiga itu berbicara kebijakan, ya. Policy. Jadi sesuatu hal yang berbicara kebijakan itu adalah berbicara politik. Begitupun dengan selanjutnya adalah distribusi ataupun alokasi, gitu kan. Itu juga berbicara politik. Dan juga yang paling utama adalah pengambilan keputusan.
itu juga berbicara politik. Jadi makanya jangan heran ketika politik itu berdampak ataupun mempunyai korelasi keterhubungan dengan aspek-aspek lain. Salah satunya adalah ekonomi, gitu kan barangkali. Pemerintahan sekarang mempunyai ataupun mengambil keputusan untuk kebijakan-kebijakan ekonomi kita ke depan, gitu kan. Itu salah satunya. Jadi sebenarnya pada dasarnya ilmu politik ini kan memang berbicara konsepsi kenegaraan, tatanan bermasyarakat, gitu kan. Oke. Dan ya pada akhirnya itu berbuah hal yang baik gitu barangkali. Oke, kompleks ya politik ternyata ya, nggak sangat sekedar kompleks, ternyata, sangat kompleks. wah politik kotor aja, nggak gitu ternyata ya dasarnya ya. Terus kira-kira nih kalau kita masuk ke ranah kuliah lagi ya, kita balik lagi ke jurusan ya, itu kira-kira apa sih Kang kalau di jurusan ilmu politik itu yang dipelajarinya apa aja sih? Kira-kira yang paling orang-orang bikin tertarik ke ilmu politik itu pelajarannya apa aja sih emang kira-kira? Ya. Jadi nanti kalau kalian sebagai mahasiswa ilmu politik di UIN ya, pasti akan belajar pengantar ilmu politik salah satunya untuk mempertajam dasar fondasi pemahaman kalian terkait ilmu politik, gitu kan. Beberapa hal kemudian ada beberapa matkul ataupun substansi pelajaran itu berbicara pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh berkenaan dengan politik, gitu kan. Jadi banyak sekali dari dulu itu pemikir-pemikir politik itu ya. Dari zaman Yunani kuno misalnya adalah Socrates, Plato, Aristoteles, dan hingga kemudian sampai kemudian sekarang di zaman kontemporer, gitu kan. Itu sangat banyak. Itu salah satunya. Kemudian nanti berbicara kebijakan, bagaimana kita menganalisis suatu kebijakan. Itu kan berbicara ilmu politik juga. Bagaimana terciptanya suatu kebijakan, gitu kan. Kemudian bagaimana kemudian anggaran APBN, APBD suatu daerah itu dikelola. Pengambilan keputusannya seperti apa sih, itu juga nanti akan dipelajari. Kemudian juga berbicara marketing politik ya, bagaimana kemudian pemasaran politik berkenaan dengan biasanya, gitu kan, para caleg-caleg, gitu kan, para tokoh-tokoh membranding dirinya, gitu kan, pembauran dirinya itu seperti apa. Itu juga ada kita berbicara konsepsi marketing politik. Dan salah satu yang spesial jika kalian berkuliah di ilmu politik UIN Bandung, gitu kan, itu sangat tegas gesekannya dengan pemikir-pemikir Islam, gitu kan, yang tidak kalah penting dan tidak kalah bagusnya pemikirannya. Kemudian juga di kami ilmu politik UIN Bandung itu sangat melestarikan budaya-budaya daerah ya. Salah satunya nanti kita akan belajar pemikiran politik Sunda, gitu barangkali. Oh berarti dengan kita di kampus Islam juga, terutama banyak juga ya pembelajaran itu ya. Betul sekali. Dari apa namanya, pemikir-pemikir politik Islam gitu kan ya, banyak sekali gitu. Ya jadi emang cukup banyak ya teman-teman berbicara ilmu apa aja yang bakal dipelajari ya. Dan terus kalau biasanya yang baru-baru nih pada salah kaprah nih banyaknya tuh maba tuh kayak ilmu politik, salah kaprah tentang ilmu politik, ternyata lah kok ilmu politik kayak gini sih, lah kok ternyata ilmu politik bukan sekedar cara naik masuk partai doang sih, kok gitu sih, kan bisa gitu ya, atau enggak naik ke dewan doang kan biasanya langsung otaknya ke sana gitu. Itu kan sebanyak salah kaprah gitu. Ini gimana jadinya Kang? Nah ini juga salah satu profil jurusan kami ilmu politik UIN Bandung. Jadi saya paham terciptanya pertanyaan itu karena kebingungannya mungkin ya, nanti ilmu politik itu jurusannya kemana ataupun jadi apa. Jadi ada profil jurusan itu kan, pertama adalah komunikator politik ya, kemudian kedua adalah analis kebijakan, gitu kan, kemudian yang ketiga adalah konsultan politik, gitu kan, dan lain sebagainya. Memang menjadi salah satu output preventif barangkali ya, preventif daripada mahasiswa nanti, gitu kan. Nah jangan salah gitu, bahwa ilmu politik itu lulusannya tidak hanya berbicara jadi dewan, gitu kan, nyalonin ataupun di pemerintahan, gitu kan. Tadi yang saya sebutkan adalah salah satunya adalah konsultan politik. Itu tidak kalah pentingnya. Sekarang beberapa perusahaan swasta ya, non government itu sangat membutuhkan kapasitas seseorang yang menguasai ilmu politik. Agar apa? Untuk
mempunyai analisa yang tajam berkenaan dengan kebijakan-kebijakan ke depan. Di zaman yang tidak jelas ini kan nggak ada yang tahu tuh seperti apa ke depan. Barangkali nanti ya kan perusahaan itu terdapat bencana, barangkali bencana kebijakan ya, ataupun barangkali pengaruh-pengaruh global yang kemudian mempengaruhi harga jual pasar. Kan itu tuh salah satunya analisa-analisanya itu dianalisa oleh orang-orang politik gitu. Itulah salah satu yang pentingnya gitu. Jadi nggak melulu dewan lah ya. Iya, jadi nggak melulu dewan sebenarnya. Konsultan politik, analis kebijakan itu nggak kalah pentingnya loh teman-teman. Oke, berarti Gitu. ya luas ya teman-teman ya berbicara ilmu politik ya, nggak cuma dewan DPR aja ataupun partai-partainya enggak, tapi lebih luas daripada itu dan lebih juga banyak cakupannya. Yang kalau yang terakhir buat berbicara ilmu politik itu ada biasanya kan tiap jurusan ada kultur masing-masing ya. Betul. Ada kultur, ada budayanya gimana, terus juga bagaimana sih ruang lingkupnya bagaimana, itu kan jadi satu hal penasaran juga ya, kira-kira ilmu politik kulturnya gimana sih, atau aneh-aneh nggak sih, atau cuma kayak ya udah sih kayak mahasiswa biasa aja, atau gimana tuh kira-kira kulturnya? Ya, kultur ilmu politik memang kan mempunyai visi ya. Visi yang paling utama itu gimana caranya menciptakan suasana yang unggul ya, ataupun mahasiswa yang unggul dan juga berdaya saing. 2 poin utama itu menjadi visi utama jurusan kita. Artinya apa? Itu menjadi output utama dalam budaya yang dibangun gitu kan. Budaya sekarang yang ada di tatanan ilmu politik UIN Bandung ya. Itu gimana caranya menciptakan suasana yang kompetitif sehat ya, kompetitif yang sehat, kemudian berprinsip secara kepribadian. Artinya apa? Mempunyai prinsip yang jelas, yang tegas gitu kan. Karena kita jujur di ilmu politik itu ada salah satu sayap jurusannya ya yang kemudian menjadi penggawa akan budayanya, yaitu Big Brother Politik ya, B2P. Itu mempunyai visi utama untuk menciptakan tatanan ilmu politik yang berkultur Islam. Ya. Itu kita jangan salah, kita senantiasa memegang prinsip Islam tersebut gitu. Gitu sih. Jadi pada intinya kulturnya kita secara akademis non akademis selalu unggul dan berdaya saing, itu yang paling utama. Begitu. Berarti banyak tentu saja kulturnya udah ke arah progresif ya, udah ke arah juga menyelaraskan dengan zaman, dan tentu saja tidak melupakan keislamannya kan gitu. Betul. Kira-kira. Ya jadi mungkin untuk pembahasan paling awalnya di situ teman-teman, dari mulai kultur, terus juga berbicara tentang apa ilmu politik dan juga apa aja sih yang dipelajarin. Nah sekarang mungkin kita masuk ke ranah yang agak mengkonstruk pikiran anak-anak transisi SMA ke kuliah ini sih. Betul. Nah di sini tuh banyak yang baru masuk tuh kan berekspektasi tentu ya, karena mereka belum tahu dalamnya bagaimana, realitasnya bagaimana dalamnya gitu kan. Jadi kira-kira banyaknya nih, apalagi waktu Kang Ihsan dulu itu jadi maba, apa sih yang diekspektasikan dan realitanya gimana sih di politik? Apakah udah kebayang beneran, udah nebak kok, saya mah udah nebak beneran kayak gini, ternyata beda, atau malah saya mah bener kok tebakan saya mah udah masuk ekspektasi saya di UIN tuh kayak gitu. Gimana ya, di ilmu politik tuh? Mungkin pertama ekspektasi saya berkenaan dengan ilmu politik UIN Bandung ya adalah suasana ruang yang sangat akademisi gitu ya. Artinya hanya kaku berbicara sisi-sisi ilmiah saja. Namun ternyata ketika dari maba kita terjun, saya pribadi terjun, ternyata sisi-sisi non akademisnya itu juga sangat kuat di ilmu politik itu. Selalu dilatih, selalu ada ruangnya gitu. Karena itu yang menjadi ekspektasi awal itu. Dan ternyata realitanya lebih sangat asik gitu kan. Ternyata lebih sangat fleksibel gitu kan. Banyak sekali hal-hal temuan baru barangkali ya bagi saya. Dan memang ekspektasi saya pribadi ingin kemudian menempa diri agar menjadi pribadi yang lebih maksimal dan mempunyai kapasitas yang paling unggul. Gitu aja sih sebenarnya. Memang bijak sekali ini ketua, bijak banget. Iya, cocok banget ini ketua Himapol ini. Terus tiba-tiba transisinya gimana sih itu? Kalau waktu transisinya kita transisi yang menjadi satu poin
program ataupun kegiatan adalah ospek jurusan teman-teman. Ospek jurusan. Jadi mau di kampus manapun ya, pasti ada yang namanya ospek jurusan. Nah itu jadi salah satu jembatan transisi antara kalian di bangku sekolah kemudian bertransformasi menjadi bangku kuliah, gitu kan? Itu salah satunya. Nah di ilmu politik ospek jurusannya namanya apa sih? Yaitu ta'aruf, gitu ya, teman-teman. Memang ta'aruf kan secara dasar adalah kenalan, gitu kan, perkenalan. Nah itulah memang jadi output utamanya dari ta'aruf, agar mahasiswa itu mengenal satu sama lain, mengenal budayanya, mengenal secara utuh seorang mahasiswa itu apa sih, gitu kan, atau bagaimana kemudian beban moral dari seorang mahasiswa itu. Nah itu yang menjadi utamanya. Dan gitu. kenal ilmu politik juga. Iya, kan, itu betul, ilmu politik pasti. dan Himapol juga tentunya dikenal. Iya. Semuanya lah dikenalin, pokoknya ditaruh semuanya kita kenal. Ripano juga dikenalin nanti. Saya juga pasti dikenal Pokoknya. nanti saya. Nanti kita semua bakal ada di ta'aruf. Nah itu mah buat teman-teman yang mau tanya itu mah nanti kita ada di waktu masuk aja. Nah terus lanjut lagi, kalau misalkan dulu waktu maba kan ada, kita kan dulu namanya apa ya? Mapel ya, SMA teh mapel ya? Iya. Mapel ya, kita mata pelajaran nih. Terus matkul nih yang bikin matkul gong apa sih yang wah ini nih yang sama-sama ini dicari, atau wah ini paling pusing banget gitu, itu matkul apa tuh yang pertama mungkinnya ini berdasarkan pribadi teman-teman. Yang paling asik dulu mungkinnya yang paling asik lah. Wah ternyata ini menjadi salah satu matkul yang menggairahkan diri saya sendiri untuk mencari tahu lebih banyak. Yaitu marketing politik teman-teman. Memang di sana mempelajari bagaimana kemudian bauran pemasaran, branding, bahkan ya diri seseorang ataupun suatu lembaga ataupun ya suatu orang gitu kan, seseorang itu terhadap pemahaman masyarakat gitu kan. Nah itu yang jadi asik gitu kan. Jadi kalian tuh harus bisa mengerti ketika ada pemilu gitu kan, calon-calon legislatif, calon-calon pemimpin daerah gitu kan, mempunyai strategi marketingnya tersendiri gitu kan. Berarti ada prakteknya gitu-gitu. Betul, ada nanti. Nah itu yang jadi asiknya itu adalah praktiknya. Kita seakan-akan jadi partai politik gitu kan, bertempur dengan partai politik lain, saling adu strategi gitu, karena itu yang jadi paling asiknya. Ya itu salah satunya. Kang Isan di mana emang praktiknya itu? Waktu itu jadi partai politik namanya Partai Jeruk ya. Partai Jeruk? Iya. Oh, Partai Jeruk. Jadi bebas namanya ya? Iya. Gimana Iya. kreativitas mahasiswa Iya, Partai Jeruk? itu Partai Jeruk. Partai Semangka misalnya gitu, Iya. boleh bebas? Kenapa Partai Jeruk? Karena agak asam dikit isinya. Agak asam dikit isinya. Iya. Cuman warnanya bagus gitu. Oke. Iya. Itu jadi matkul dan banyak apa namanya praktek-prakteknya Iya. ya. Kelompok itu ya, kelompok kan? Kelompok betul sekali. Oke. Matkul wajib ya pasti semuanya ada ya. matkul Betul, wajib. nanti kalian pasti ngerasain lah. Terus kalau di situ dengan matkul ada yang paling favorit, dosen-dosen juga gimana sih? Ada yang paling favorit gak kira-kira atau gimana gitu penjelasan-penjelasannya? Iya, ngomongin dosen ya, kualifikasi dosen ilmu politik bagi saya setelah 8 semester saya menempuh di ilmu politik UIN Bandung. Udah hatam lah ya. Ya, dosennya semua pada dosen kenal. saya udah lihat, saya kenal. Pasti semua dosen ilmu politik itu paling unggul yang saya lihat, gitu kan. Bukan membandingkan dengan yang lain, cuman mempunyai kualifikasi dan juga kapasitas dosen di ilmu politik itu sangat unggul, gitu kan. Mereka secara akademisnya selesai, mereka paham akan teori-teori, pemikiran-pemikiran, gitu kan. Dan juga mempunyai decision making secara kepribadian itu yang sangat baik. Pola mengajarnya dosen-dosen di ilmu politik itu sangat kekinian lah katakan. Kenapa? Modern ya? Iya, karena beberapa dosen dan bahkan hampir semua dosen itu mengajarkan kita untuk dapat beradaptasi dengan zaman. Bukan menyalahkan zaman, karena zaman itu tidak bisa dihindari, ya. Tapi beradaptasi bagaimana kemudian dengan zaman. Setidak-tidaknya beradaptasi dan sebagus-bagusnya melangkah lebih maju dari zaman yang ada. Gitu sih. Ada yang kayak SMA gitu kan, SMA kayak ngajarin cuma materi udah beres, kasih tugas pulang gitu. Oh, Di oke. politik juga Ya, metode-metode di ilmu politik ya. Ini juga jadi salah satu kultur ilmu politik UIN Bandung. Gitu kan, tidak hanya secara nomenklaturnya adalah ceramah ya. Artinya apa? Dari dosen ke mahasiswa, terus dosen yang menjelaskan, tapi tidak. Dosen itu kemudian menggunakan metode memantik mahasiswanya agar senantiasa aktif, gitu kan, agar mempunyai pemikirannya sendiri, mengkritisi hal-hal bukan langsung yang ada. full dosen. Iya, bukan ceramah, gitu kan. aja gitu. Juga nanti ada diskusi-diskusi di kelas itu ya. Jadi setiap orang lah di Betul. politik itu pasti ada ruang-ruang untuk ngomongnya pasti. Nah itu juga salah satu kultur yang lebihnya lagi apa?
dosen itu tidak hanya terpatok oleh jam mata kuliah saja, katakanlah 1 jam mata kuliahnya. Tapi dosen ilmu politik itu bersedia kemudian di luar jam tersebut untuk diskusi. Nah itu yang paling unggulnya bagi saya. Dosen-dosen ilmu politik itu bisa diajak diskusi dimanapun dan kapanpun. Nah, pokoknya daerah UIN lah ya, daerah iya, UIN ya. jadi bawa aja ke misal ke taman itu, iya. rektorat. Jadi ruang-ruang diskusi, ruang-ruang belajar kita tidak hanya terpatok oleh 1 jam mata kuliah atau 2 jam mata kuliah saja, tapi di luar itu ruang bisa. kelas lah ya, dimanapun. Di sisi lain juga teman-temannya gitu kan, budayanya, bahkan ya budaya mahasiswanya juga senang berdiskusi gitu. Iya betul, di ruang Baik itu di ruang-ruang mata kuliah ataupun juga di luar ruang mata kuliah gitu. Nah oke gitu kali ya. Nah terus itu kan menjadi pengenalan di eksternal diri kita memandang kampusnya kan, pandangan kita. Kalau berbicara keseharian nih, apalagi sebagai ketua Himapol, tentunya kan dia sekarang menakodai satu Himpol yang pasti semuanya tak kenal lah gitu. Pasti kan sibuk ya ngomong sama ABC banyak orang gitu kan, sama angkatan-angkatan bawah ini kan kakaknya paling senior itu, sebutnya paling wah hatam lah satu Himpol, dosen sama mahasiswa. Nah tapi secara kehidupannya gimana sih? Apakah cuma hidup biasa aja gitu, tiba-tiba jadi ketua atau gimana? Dan awal jadi maba nih, kita konteksnya pas maba aja deh, gimana kehidupan awal pas jadi maba? Ya jadi maba ini pertama saran saya gitu kan, seorang mahasiswa itu harus mempunyai prinsip yang jelas, ya harus kemudian mempunyai ajeg ataupun rencana yang sangat matang ya. Jadi salah satunya kan tadi ekspektasi saya untuk kemudian bagaimana kemudian diri saya pribadi itu dapat mencapai titik yang paling unggul gitu kan. Nah, itu harus jadi prinsip bagi kalian. Di sisi lain, saya pribadi selalu memegang prinsip agama saya lah ya, ataupun Islam yang senantiasa saya pegang teguh. Jadi kenapa hal itu harus jadi penting ya, prinsip Islam harus dipegang teguh. Itu menjadi salah satu sandaran, salah satu obat ketika kalian bingung, kan, ketika kalian mumet dengan keadaan kampus gitu kan. Jadi itu tuh yang salah satu. Kemudian juga itu jadi berpengaruh untuk kalian ke depan dalam mengambil keputusan. Itu jadi saran saya gitu kan, teman-teman mahasiswa yang baru jadi mahasiswa baru itu harus kemudian mempunyai prinsip yang jelas, rencana yang jelas. Gitu bagi saya. Terstruktur harus terstruktur ya. Gitu, jangan ngasal. Nah terus kan ini kan ketua Himapol. Betul. Organisasi ini gimana sih sebenarnya organisasi Himapol itu Kak? Kan kita ngomongin ilmu politik ya. Ya. Organisasi Himapol itu gimana sih sebenarnya? Isinya gimana aja Himapol itu, apa aja fungsi dampaknya gimana sih? Kan ini langsung dari ketua Himapol ya teman-teman. Jadi gimana sih kira-kira Himapol itu apa aja dan apa keseruan dan fungsinya dan manfaatnya apa aja? Ya betul ya. Apalagi pas jadi maba ya, pas jadi maba ngapain aja dulunya tuh di Himapol? Ya. Jadi di segala jurusan di UIN itu mempunyai HMJ-nya. HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan ya, atau HMPS himpunan mahasiswa program studi. Untuk apa? Untuk mewadahi. Jadi ini juga salah satu fungsinya untuk mewadahi, juga mengkoordinir mahasiswa dalam apa? Dalam minat bakatnya gitu kan, dalam pengembangannya gitu kan. Untuk mengakomodir segala bentuk kebutuhan ataupun visi utama dari jurusan. Tadi balik lagi, visi utama jurusan ilmu politik adalah unggul dan berdaya saing. Salah satunya itu diakomodir langsung oleh Himapol. Kita membuat program kerja, organisasi Himapol itu membuat aktivitas yang kemudian output lebihnya itu menjurus kepada visi utama daripada jurusan. Gitu salah satunya Kang Rifano. Kemudian ya organisasi juga bagi saya menjadi laboratorium teman-teman mahasiswa FISIP ya, ataupun mahasiswa non eksakta itu kan, karena ya FISIP itu bersosial. Kalau bukan di organisasi ya di mana lagi gitu kan, karena organisasi menjadi ruang salah satu bertemunya banyak kepala, banyak pemikiran. Itu bagaimana kemudian kita bisa memanage banyaknya pemikiran itu. Jadi itu melatih soft skill kita gitu kan. Banyaklah yang didapatkan dari organisasi, begitu kira-kira. Cuman kan di sini banyak nih masa yang sekarang tuh bingung kayak tapi di organisasi cuma buang-buang waktu atau gimana. Nah itu Himapol tuh sebenarnya kan setiap organisasi punya keunggulan masing-masing. Betul. Kan? Dan betul. Gak selamanya benar-benar kita cuma ikut program kepanitiaan udah beres. Betul. Ada nilai-nilai yang nggak bisa kita dapatin kan di sana. Betul. Nah itu kiranya apa aja sih maksudnya tuh
dalam artian apa yang dampak nyata beneran untuk mahasiswa, karena sekarang banyak yang mikir kalau soft skill gitu udah gampang diambil sama sendiri, cuma pengalaman gini doang. Padahal kan masih banyak yang kayak manajemen konflik dan segala macam itu kan jadi suatu bentuk pembelajaran yang sangat mahal kalau dari saya pribadi ya. Tapi kalau langsung dari ketua Himapol bagaimana ini, Kang? Kalau saya pribadi, semua organisasi apapun itu bentuk organisasinya itu mempunyai keunggulannya masing-masing gitu kan. Cuman yang jelas bagi saya, manfaat dari organisasi itu akan terasa bagaimana kitanya sendiri gitu kan. Karena organisasi mah benda mati gitu kan, nggak bisa ngasih apa-apa ke kita. Tinggal kitanya ingin gimana sih organisasi, ingin menghidupi organisasinya seperti apa sih. Nah itu yang jadi pembelajaran nilai yang nantinya akan ditemukan gitu kan. Contohnya saya di Himapol, saya ingin kemudian Himapol ini mempunyai sinergitas antara Himapol organisasi mahasiswa dengan jurusannya gitu kan, diintegrasi oleh visi utamanya gitu kan, kemudian membuat karya di dalamnya, salah satunya program kerja gitu kan. Nah itu salah satunya gitu kan, sehingga ketika kita mempunyai ambisi seperti itu, manfaat lambat laun akan terasa kepada diri kita ya. Ya alhamdulillahnya dengan kemudian saya menjabat sebagai pimpinan, dapat bertemu orang-orang hebat gitu kan, dapat mengolah dan melatih skill manajemen konflik saya gitu kan, kemudian decision making saya gitu kan, itu juga dilatih gitu. Dan itulah ilmu yang sangat mahal bagi saya yang tidak akan kemudian kalian temukan di ruang-ruang kelas, percayalah, seperti itu Kang Rifan. Oke, berarti ya seberharga itu ya. Iya, betul. Tapi gimana balik lagi orangnya, betul, apakah mau mencari manfaat itu atau enggak. Banyak peluang itu tapi orangnya sendiri enggak mau mencari peluang itu, betul, ya banyak yang lebih kayak gitu di organisasi itu ya. Dan di Himapol itu masih ada senioritas gitu-gitu nggak kira-kira Kang? Kayak apa sih Himapol tuh takutnya masih ada senioritas atau patronase dari bang-bang yang kamu gini sopan santun ke kita, atau udah dihilangkan sih kayak gitu? Di ilmu politik itu ya, kita sangat menjaga yang namanya sense of belonging terhadap jurusan ya. Nah, salah satunya apa? Di kita itu tidak ada yang namanya senioritas, gitu kan. Kita sama-sama ingin membangun jurusan, kita mempunyai niat baik ya, sebagai prinsip untuk membangun jurusan, gitu kan. Artinya apa? Jika niat baik dan niat tulus pasti ditemukan oleh orang-orang yang sama baiknya, yang sama tulusnya, gitu kan. Dan kita tidak ada senioritas. Saya aja cuttingnya dia. Cuman saya tidak pernah kemudian mewajibkan dirinya untuk mengikuti arahan saya, enggak. Tapi saya terus membebaskan Kang Rifano gitu ya. Dan karena ya semua orang yang mempunyai hak pilihnya, semua orang mempunyai hak untuk memilih dan memutuskan sesuatu hal. Gitu Kang. Udah semuanya bisa punya kesempatan berarti ya, nggak ada langsung tidak ada intervensi dari senior di ilmu politik. Kita itu semuanya semua rata mempunyai lah ya, mempunyai visi yang jelas, itu membangun jurusan itu aja. Egaliter ya saudara. Betul. Kita semua setara gitu. Oke. Dan kalau dulu udah sempat magang berarti semester 6 kan ya magang tuh ya? Semester 5 6 ya? Iya, nah, PKL. Di magangnya itu Kang Isan di mana sih magangnya dan ngapain aja? Apakah beratkah gitu, capek atau gimana di magangnya tuh? Jadi betul ya, saya sendiri pernah PKL atau praktik kerja lapangan atau magang bahasanya mah ya, magang. Nah dulu ketika tahun 2025 Januari, masih ingat tuh Januari 2025 saya PKL atau magang. Itu di mana? Di KPU. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ya. Nah, jadi PKL magang ini menjadi salah satu program yang ada di UIN ya, juga terus di ilmu politik. Untuk apa? Untuk mempersiapkan gitu kan mahasiswa-mahasiswanya. Poin yang kedua ya, itu berdaya saing gitu kan, agar tahu kondisi lapangan itu seperti apa, agar tahu tugas pokok dan fungsinya suatu organisasi lembaga pemerintahan itu seperti apa gitu kan. Salah satunya saya sudah merasakan ya. Ternyata di KPU itu ya sering sekali adanya pemutahiran data. Pemutahiran data itu adalah
pembaruan ya ataupun update dari data-data yang ada gitu kan. Kemudian saya mempelajari bagaimana kemudian tata birokrasi yang ada di KPU itu seperti apa. Karena kan KPU itu memang ad hoc sebenarnya ya. Iya. Badan yang sementara. Bertugas untuk apa? Bertugas untuk ya pemilihan umum lah ya. KPU itu melahirkan badan-badan ad hoc gitu. Salah satunya apa? Yang kalian tahu adalah KPPS, PPS, PPK gitu kan. Itu ad hoc semua. Begitu Kang Rifano. Jadi ternyata KPU ini tidak hanya bertugas momenan saja ya. 2024 kemarin pemilu saja enggak. Ternyata dia mempunyai tugas lebih yaitu berbicara pemutakhiran data gitu kan, berbicara data-data pemilih, berbicara update regulasi berkenaan dengan partai politik gitu kan, berkenaan dengan pencalonan dan lain sebagainya. Itu banyak. Dan juga yang saya sangat menafsirkan adalah ilmu yang kemudian bermakna bagi saya adalah setiap gerak-gerik apapun itu kan, aktivitas apapun itu dalam perusahaan ataupun dalam dunia profesional itu harus terekam secara jelas di atas kertas gitu kan, di atas tinta kertas lah ya. Iya. Itu karena itulah yang sangat penting. Jadi pemilu itu semuanya ada laporan pertanggungjawabannya. Saya yakin itu. Sangat detail lah ya. Sangat detail ya. Menjamin bagaimana kejelasannya ya. Verifikasi lebih jauh. Itu kan salah satu langkah transparansi dari KPU sendiri gitu. Nah, emang di KPU semua mahasiswa IPOL di KPU itu atau di mana aja? Jelas tidak. Enggak ya? Iya. Ada yang saya juga belum magang, yang mau nih, baru mau. Masih bingung saya juga mau kemana. Iya. Ada juga di Dewan Perwakilan Rakyat ya, di DPR, teman-teman saya, ada di DPRD Jabar. Itu banyak sekali. Ada yang di fraksinya gitu, ada di sekretariatnya gitu kan. Itu sangat amat banyak gitu kan. Di sisi lain tidak hanya di DPRD gitu kan, tapi ada juga yang di DPD, ada yang juga yang di Kesbangpol gitu kan, ada juga di Pemda, bahkan di kantor kecamatan juga ada, kantor desa juga ada. Kantor kecamatan, kantor desa belum ada. Kecamatan. Dan juga ada beberapa teman saya yang di non government ya. Salah satunya di PT Inti gitu kan, kemudian di perusahaan-perusahaan yang memang bersinggungan langsung dengan politik ya, begitu. Berarti swasta juga bisa lah ya? Bisa, sangat bisa. Banyak banget kan, berarti luas banget. Betul. Magang-magang anak-anak IPOL ke mana aja. Betul. Bahkan DPR RI pun bisa ya, DPR RI pun betul. bisa. Cuman memang banyak sekali juga yang daftar ke sana seperti dari kampus-kampus lain gitu ya. Jadi banyak saingannya kalau banyak pusat banget. itu. Sama UGM dan segala macam itu banyak banget. Tapi bukan berarti nggak bisa ya teman-teman, tapi masih ada kok yang pernah juga di sana, dan kemarin juga ada yang di sana DPR RI. Jadi banyak banget opsi buat magang-magang ini. Nah, terus perlombaan-perlombaan atau kegiatan-kegiatan lain di luar magang dan juga organisasi kayak keaktifan di mana itu terkait lomba kayak atau kejuaraan itu pernah ikutan nggak, Kang, kira-kira dulu tuh? Jujur, saya pernah ikutan semacam lomba karya tulis ilmiah ya. Cuman, masya Allahnya, saya nggak dapat apa-apa. Artinya nggak juara, Kang Rifano. Nggak dapat medali. Kayaknya memang gara-gara sayanya kurang aja gitu, kurang totalitas aja gitu. Nah itu sih salah satunya. Tapi di sisi lain, terlepas dari prestasi, yang ngomongin prestasi perlombaan. Tapi saya juga disambil bekerja gitu kan, apapun ada kesempatan saya tekuni, saya jalani. Karena apa? Karena mempunyai kesadaran tidak ingin kemudian membebani orang tua, itu kan berlebihan. Jadi seenggaknya uang jajannya, bahkan uang UKT semester sekarang juga kemarin ya saya tanggung sendiri, bukan dari orang tua. Ya hasil jadi payah kerja. Nah itulah sih paling. Nah ini contoh dipatut ya teman-teman. Ketua organisasi iya, kerja iya, mahasiswa iya, IPK juga aman ini. Iya, basah dijilat mulu. Aduh. Terlalu. Luar biasa sekali memang ini ketua ya teman-teman. Jadi panutan yang harus dicontoh emang ini banyak. Iya betul. Banyak titik berat pundak iya. Ke ilmu politik ini sama ketua IMAPOL ini seluruhnya banyaknya. Nah survive-nya gimana nih ilmu politik? Karena kan tiap jurusan punya kotor yang ngebuat survive masing-masing ya.
gimana caranya tetap bisa bertahan sampai akhir, bahkan sampai di semester ini yang udah mau lulus nih, udah jadi ketua terus tinggal lulus doang. Dan survive-nya gimana sih dari semester 1, gejolaknya gimana sampai nanti ketika udah wisuda itu gimana sih cara kita bertahan terusnya, Kang? Ya ini berbicara tantangan barangkali ya. Jadi sebenarnya tantangannya adalah dalam diri kalian pribadi sebenarnya. Itu kan bagaimana kemudian melawan kemalasan, bagaimana kemudian melawan untuk dapat keluar dari zona nyaman gitu kan. Itu paling utamanya tantangannya gitu kan. Di sisi lain ini jadi tantangan, cuman bukan tantangan ya, tapi jadi spirit untuk dapat lebih ya. Salah satunya apa? Melihat kanan kiri teman saya itu bisa baca buku yang banyak, bisa berdialektika ketika forum dengan retorika yang sangat unggul gitu kan. Nah itu yang jadi tantangan, bahwa jiwa-jiwa kompetitif di Ilpol itu sangat tinggi. Jadi jangan sampai kalian jadi mahasiswa ilmu politik yang tertinggal, yang tidak bisa ditanya berkenan dengan fenomena misalnya, tidak bisa kemudian diajak diskusi, tidak bisa kemudian mengutarakan pendapatnya. Itu tantangannya. Jadi tantangan di ilmu politik secara kultur adalah mahasiswa-mahasiswanya yang sangat unggul, yang berani, yang kemudian lihai, yang punya kapasitas dan kapabilitas yang sangat unggul gitu. Ya, saya sepakat Kang dengan tadi saya lihat ya, dengan kata beraninya. Betul. Karena ilmu politik itu teman-teman kalau berbicara materi dan segala macam itu kita memaparkan suatu pemikiran, memaparkan fenomena, menganalisa, meninjau, bahkan menilai gitu. Dan itu kuncinya satu agar bisa survive, terus bisa survive, yaitu keberanian itu ya. Betul. Percuma kita paham banyak, percuma kita tahu bagaimana menganalisisnya, tapi gak bisa menyampaikannya. Jadi untuk apa gitu? Betul. Entah, dan beraninya tuh gak melulu tentang kita bersuara, bisa juga lewat tulisan ya Kang. Betul, ya? betul. Lewat membuat jurnal misalkan, membuat artikel. Itu cara bersuara tuh gak cuma satu, berani bersuara tuh gak cuma lewat mulut, tapi lewat media sosial bisa, artikel-artikel bisa, dan banyak media-media lainnya yang membuat kita bisa bersuara. Nah itu kuncinya adalah berani dulu ya, karena kalau nggak berani mah ngapain sih gitu. Kuncinya adalah bisa berani dulu ya teman-teman di Ilmu Politik by Survive sampai jadi ketua ini juga tuh, karena keberaniannya itu keberanian Ya. sangat luar biasa untuk menakoda ilmu politik ini. Memang sangat luar biasa ini mentalitas daripada ketua ilmu politik. Iya, harus. Nah di sini terus sebenarnya kan udah ada yang nanya nih teman-teman tuh, sebenarnya beberapa teman-teman tuh udah ada yang nanya. Gimana? Ada yang nanya nih, saya sebutin ya. Ada masuk tuh berapa pertanyaan ya? Sebentar ya, di sini tuh udah ada masuk sekitar ada 4 pertanyaan nih. 4. Ada Boleh. Gimana? 4 pertanyaan nih. Yang pertama katanya spill dong semester paling awal waktu awal banget gimana semester 1 tuh paling awalnya masih kenalan gitunya loh. Ya, karena kampusnya berbeda sangat jauh dengan sekolah gitu ya. Tantangan paling utamanya adalah perbedaan budaya antara kepribadian satu sama lain gitu kan. Saya sendiri orang Kota Bandung ya, melihat ataupun berkenalan dengan orang Jabodetabek katakan, ataupun Jakarta, ataupun Tangerang, ataupun bahkan Jawa Timur ya, di Jawa Timur itu kan sangat beda secara kultur dan budaya kepribadiannya. Nah itu jadi tantangan pertama yang mungkin jangan sampai gitu kan kita menihilkan perbedaan tersebut. Ya kita harus terima, kita harus beradaptasi dengan perbedaan itu gitu kan. Itu kemudian tantangan utama selanjutnya apa? Dapat beradaptasi dengan budaya mahasiswa kan. Yang awalnya mungkin barangkali saya ketika sekolah malas baca buku tuh, tapi sekarang mahasiswa di semester awal paling sering-seringnya harus baca buku gitu kan. Terus baca itu ya. Karena apalagi ngomongin di ilmu politik ya, mahasiswanya teman-teman saya gencar sekali baca buku gitu kan. Ya, tapi saran saya untuk teman-teman semua, baca buku mulailah dari kanan ya, seperti Al-Quran. Artinya apa? Mulailah dari hal-hal prinsipil agama, baru ke kiri ya, ke hal-hal yang berbau ke kiri-kirian gitu. Jadi jangan sampai teman-teman terjebak dalam pemikiran-pemikiran kiri yang sehingga dapat menyesatkan diri kalian sendiri gitu. Filsafat. Iya. Yang kemudian kita salah interpretasi, salah menafsirkan filsafat. Kemudian tantangan selanjutnya adalah menyamai ritme. Ya, ritme dalam arti apa? Gimana maksudnya ritme tuh? Sekolah itu kan biasanya nyantai ya. Masuk jam 7, masuk jam 4, tidur pulang jam 4 gitu kan.
itu kan udah pasti gitu kan. Tapi di sekolah mah ngacak teman-teman gitu kan. Di sekolah? Di kampus, maaf, di kampus. Aduh ini. Ya di kampus. Bisa aja saya tuh masuk di hari Senin tuh hanya di jam 3 sore. Bisa aja saya masuk itu di hari Selasa hanya di jam 12.30. Bisa aja masuk hari Rabunya full dari jam 7 sampai sore misalnya. Kayak gitu. Jadi kemudian juga tugas-tugasnya yang lumayan gitu kan. Yang dituntut kita tuh harus terus belajar. Nah itu ritme-ritme yang kayak gitu yang harus kita sesuaikan. Jadi emang waktu-waktunya adaptasi. Betul. Ya, adaptasinya yang paling banyakin bertanya ke teman atau bahkan ke kakak-kakak karena itu bakal ngebuka jalan kalian. Oh, aku harus gini, setidaknya dapat pandangan lah ya. Betul. Karena suka bingung kadang-kadang kalau gak ada temen, gak ada siapapun yang kenal nanti ngapain ya, nah gitu kan pentingnya bersosial gitu. Betul, sama angkatan ataupun dengan yang di atas ya, biar teman-teman juga tahu pandangannya. Nah terus ada pertanyaan kedua nih Kang, nanti apakah ada ospek fakultas dan prodi? Tadi kan prodi udah dijelaskan pasti ada ya, taruh. Kalau fakultas juga ada nggak kira-kira? Nah, ospek universitas dan fakultas itu disatu padukan dalam rangkaian pengenalan budaya akademik kemahasiswaan. PBAK ya? Atau PBAK gitu kan secara nama istilah yang sering dikenal itu. Jadi mahasiswa baru itu diwajibkan untuk mengikuti PBAK dari awal sampai akhir. Di sana itu ada pengenalan secara tataran universitas gitu kan. Gimana sih kultur di UIN? Gimana, apa sih tujuan visi utama dari UIN? Kemudian setelah itu kalian akan dikenalkan oleh beberapa kegiatan-kegiatan mahasiswa, unit-unit kegiatan mahasiswa gitu kan, UKM, UKK ya. Tuh kalian jika minat secara non akademisnya, minat karate ada, minat kepramukaan ada gitu kan, minat pecinta alam misalnya kalian suka yang naik gunung atau ke hutan-hutan, itu ada mahasiswa pecinta alam. Itu salah satu kayak seperti ekstrakurikulernya lah, tapi lumayan banyak gitu kan, apapun hampir semua lini kegiatan itu ada. Dan dari semua fakultas gitu. Ya, nah, baru setelah itu kalian akan pengenalan budaya akademik fakultas ya. Nah, itu juga akan hanya khusus untuk fakultas aja. Jadi kalau tataran universitas semuanya digabungin, tapi kalau fakultas sudah masing-masing fakultas gitu. Itu juga dikenalin apa sih visi misinya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, itu kan bagaimana sih capaian-capaiannya gitu kan, apa yang menjadi budayanya gitu kan, seperti itu. Tapi memang fokus yang paling pendekatan yang paling lama itu di ospek jurusan pasti ya kan? Betul sekali, itu yang paling mendalam. Ya biar teman-teman taruh saling kenal satu sama lainnya, bahkan sama ketua paling kece ilmu politik ini. Betul. Oke, berarti memang paling perkenalan paling deepnya kan tadi di ospek jurusan ya. Betul sekali. Terus ini ada masuk nih ke pertanyaan ketiga nih Kang. Itu ada yang nanya nih, kalau misalkan waktu jadi maba itu sebaiknya ikutin organisasi dulu atau fokus kuliah dulu sih akademiknya gitu? Ya. Gue rambut ketua Himapol ini. Bagi saya sangat disayangkan kalau mahasiswa ilmu politik ataupun FISIP itu tidak tahu laboratoriumnya di mana, gitu kan. Tidak bisa secara praktikalnya itu melakukan apa yang dipelajari oleh di bangku kuliah ke dalam kehidupan sosial, gitu kan. Itu yang disayangkan. Jadi saran saya antara akademik dan juga organisasi itu setara, gitu kan. Setara dalam arti apa? Manajerial waktu kalian harus clear, kalian aktif di organisasi, kalian bagus secara nilai di bangku perkuliahan. Itu sih. Jadi sangat disayangkan lah kalau kalian nggak ikut organisasi, apalagi nggak ikut Himapol. Himapol itu kan himpunan mahasiswa jurusan intra kampus ya, yang juga mempunyai usaha untuk menyelaraskan ataupun menggapai cita-cita daripada jurusan sendiri gitu. Oke. Ya sebenarnya saya juga sama sih ya, dari semester 1 udah join organisasi ya teman-teman, karena rasa-rasanya saya tuh gini, kalau misalkan semester 1 kan waktu-waktunya kita beradaptasi, maka sekalian aja kita juga sekalian beradaptasi di organisasi gitu di semester 1, biar nantinya semester 2, 3 itu udah fokus menjalani aja, bukan fokus adaptasi lagi. Kalau Kang Isan sendiri gimana, dari semester berapa? Saya semester 1 sama. Sama semester 1, cuman masuk Himapol itu di semester 3 ya. Karena memang maba itu dirancang oleh Himapol itu untuk fokus untuk transisi dari siswa
ke bangku perkuliahan sehingga bisa masuk jadi sebagai pengurus Himapol itu di semester 3 semuanya juga ya. Dan kemudian di semester 1 memang saya udah masuk organisasi, cuman bukan organisasi intra tapi organisasi ekstra gitu. Itu teman-teman. Jadi kalau saya pribadi yang mengambil prinsip langsung aja kita adaptasi Betul, semuanya betul. aja biar sekalian. Jadi semester 2 3 itu udah tinggal menjalani dan fokus menggapai tujuannya, bukan fokus di menyelesaikan adaptasi lagi teman-teman kayak gitu. Nah, terus kalau untuk yang pertanyaan terakhir nih, banyak perlombaan nggak sih perlombaan akademik ya di ilmu politik tuh? Banyak nggak sih? Kalau ngomongin perlombaan, sering kali Himapol itu membuat salah satu ruang-ruang kompetitif ya secara resmi Ya, di gitu internal kan. ataupun di Iya. eksternal gitu. Salah satunya apa? Lomba debat gitu kan. Himapol itu sering mengolah ataupun membuat ruang-ruang sehingga mendorong mahasiswanya untuk bisa mempunyai nilai-nilai tersebut ya. Salah satunya debat, kemudian lomba karya tulis ilmiah gitu kan. Kemudian lomba-lomba non akademik lainnya. Gitu sih Kang Rifano. Jadi sebenarnya banyak aja di ilmu politik gitu ya. Tapi tidak hanya di ilmu politik, di internal jurusan kesempatan-kesempatan tersebut tuh masih tersedia banyak dan luas di luar ilmu politik ya. Kalian bisa mengikuti komunitas, kalian bisa mengikuti kejuaraan atau perlombaan secara umum gitu kan dan lain sebagainya gitu. Ya saya juga di sini juara lomba Mobile Legends Spaceship nomor 2 Sama kalau nggak salah ini Kang Rifano Juara itu juara 1 lomba tidur. Oh, jadi lomba tidur ya? Berapa lama Kang Rifano waktu itu tidur? Enggak lama sih, paling cuma 19 jam aja. 19 jam aja, ya, Tambah 3 ya. jam lagi tuh, tambah 3 Iya, jam lagi iya. gitu sih. Kalau Kang Isan kan juara Waktu itu juara di satu- harapan wanita ya Kang. Aish. Kang Isan ini. Aish. Juara itu idaman itu. Juaranya dalam segala juara gitu Kang Isan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan baru segitu ya. Mungkin masih banyak nanti teman-teman yang mau tanyain ya. Boleh langsung tanya aja ke admin di Instagram, tanya aja pertanyaan-pertanyaan yang kalau teman-teman masih pada penasaran atau bingung, atau mau langsung nanya ke ketua paling ganteng juga boleh nanti ini teman-teman. Cuman jangan nanya aneh-aneh teman-teman, soalnya udah ada pawangnya aja, jangan nanya aneh-aneh ke Kang Isan ini gitu. Takutnya kalau arahnya basa-basi doang itu janganlah. Udah ada pawang ini. Jadi kalau mau bertanya langsung ke adminnya atau bahkan Atau ke Kang Rifano aja masih jomblo ini. ya gitu. Banyak yang lain lah. Ke admin yang lain juga banyak, ke Kang Jikra gimana? Ke Kang Jikra aja ya nanyanya. Kang Jikra aja nanyanya. Nah, gitu teman-teman. Paling kalau dari maba kayak gitu sih Kang. Oh ya, siap. Tapi di sini aku juga ada 2 lagi nih pertanyaan. Kalau misalkan yang pertama nih ya, kalau misalkan menjelaskan ilmu politik cukup dengan 3 kata deh. Apa sih gitu? Jadi benar-benar secara ringkasnya gimana? Berangkat dari budaya dan juga visi jurusan. Ada 3 kata bagi saya yang mencerminkan, merepresentasikan ilmu politik. Oke. Pertama adalah unggul, kedua kompetitif, ketiga adalah berdaya saing. Itu yang kemudian jadi 3 poin utama bagi saya menggambarkan keadaan ilmu politik. Jadi teman-teman, marilah bergabung ilmu politik barangkali ya, biar bisa merasakan 3 poin utama yang ada gitu. Yang ada ya, gitu. gitu. Kang Rifano. Oke, memang ini Kang Isan luar biasa ya merangkai katanya segala macam itu wah bisa berguru. Kang Rifano juga luar biasa. Teman-teman kalau masuk ilmu politik bisa ketemu Kang Rifano yang katanya hobi Wipol ya. Suka nyium-nyium Wipol. saya di depan visip ada terus teman-teman. Iya. Jadi Wipol tuh sehari bisa habis 2 dus ya. 2 dus ya, aduh 2 dus. Makanya mukanya kayak gini, aduh. Ini efek Kang samping Rifano. teman-teman. Ini satu bentuk survive saya di Iya, politik siap. ya teman-teman. Iya. Kayak gini, Cuman banyak pengaruh-pengaruh. suka Aduh. Jadi saya halal semua, cuman Cuman Wipol doang. Sunlight Wipol itu luar biasa lah gitu, banyak. Jadi saya tuh memang spesies yang agak berbeda lah. Jadi saya tuh butuh asupannya bukan nasi ya, bukan beda tanah gitu, Wipol. tanah liat saya makanin gitu, bukan nasi. Nah terus yang tadi nih, satu pesan buat maba-mabanya apa aja, satu pesan. Ya, satu pesan bagi semua mahasiswa Jangan baru. lupa sapa Kang Isan. Gitu pesan. Jangan. bukan ya, Enggak apa-apa bukan. sapa aja saya kalau ketemu. Mau ya. disapa sama Enggak apa-apa maksudnya biar kita kenal. Tak kenal maka ta'aruf itu. Oh, tak kenal kata Aruf. Iya. Oke. Pesan saya selalu ingat prinsip kalian, pegang teguh prinsip kalian, apapun prinsipnya. Kemudian kalian harus bisa mempunyai value dalam diri kalian ya. Artinya
Kalian harus mempunyai keahlian dalam diri kalian agar tertumbuh suatu value dalam diri kalian. Jadi jangan sampai kalian jadi mahasiswa hanya pindah tempat diam saja, yang awalnya di rumah di kasur menjadi di perkuliahan gitu sih. Jadi tempuhlah diri kalian. Ya, jadi teman-teman fokus kalian semua di sini, jangan sampai menyia-nyiakan ya. Apalagi maba itu adalah momen penting ya. Kalian mencari teman sebanyak-banyaknya di saat maba. Karena kalau semester 5 kalian cari teman udah so asik, udah nggak bisa. Tuh kalian kayak nolep, jangan nolep di divisi itu, jangan nolep teman-teman. Harus punya banyak-banyak teman lah, harus banyak-banyakin, entah dari Sabang sampai Merauke kenalan pokoknya. Sabang sampai Merauke. Karena di FISIP juga ada yang dari Sabang, dari Merauke, bahkan dari luar negeri pun. Kayak Kang Ihsan ini kan apa namanya? Ini Kang Rifano itu dari Bangladesh teman-teman ya. Salah satu ya. Makanya mukanya agak beda dari orang lokal Indonesia. Ya, jadi memang saya apa namanya itu yang kolaborasi itu orang tuanya? Ya, kawin silang ya, ya. Sama juga Kang Ihsan ini kawin silang dari Afrika gitu ya. Jadi memang banyak teman lah. Misalnya banyak teman sebanyak mungkin karena momentum paling penting itu di semester 1. gitu. Saya juga nyesal kenapa sih saya dulu nggak kenalan sama si itu. Iya. Karena buat relasi ya. Betul. Ternyata perkenalannya penting banget gitu. Makanya teman-teman jangan lupa untuk terus berkenalan, terus beradaptasi dan juga manfaatkan semester 1 sebaik mungkin. Fokus ke akademik tapi jangan lupa fokus ke secara sosial juga karena itu adalah waktu terbaik kalian untuk mencari dan memaksimalkan potensi bersosial kalian. Gitu mungkin. Dari Kang Ihsan gimana? Cukup? Cukup. Oke, mungkin teman-teman ada closing statement dulu kali Kang Ihsan. Yang tadi aja lah pesan saya ya, ingat pegang teguh prinsip kalian, buatlah diri kalian mempunyai value sebanyak mungkin, gitu aja. Oke, mungkin teman-teman itu langsung aja dari Kang Ihsan ya. Terima kasih Kang Ihsan sebagai narasumber udah mau mengisi ya. Mungkin aku sebagai host ingin menutup ya teman-teman dari podcast FISIP ini, get to know to your major. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya izin menutup, saya pamit undur diri, saya Rifano dan Saya Ihsan. Ihsan apa? Ihsan Faturrahman. Ihsan Faturrahman ya, ketua paling ganteng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.